Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Para alim, para asatidz ingkang kula mulyakaken, para pimpinan cabang ranting Muhammadiyah ingkang kula hormati, Bapak Ibu saha sederek sedherek ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, monggo kula panjenengan sedaya muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dene menapa kula panjenengan wonten ing enjing terang benderang kados niki pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala saged ngrawuhi menghadiri undangan Masjid Ikram ranting pimpinan cabang Muhammadiyah ranting Wage ini dalam rangka pengajian mengikuti majelis taklim sekaligus bakti sosial. Mugi-mugi kerahuan kula panjenengan sedaya menika benar-benar dicatat dening Allah kanthi pikantuk sebesar-besar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu kula tanglet, panjenengan rawuh mriki mergo kepengin ngaji napa kepengin door prize? Lek pengen ngaji, insya Allah oleh ilmu iman bisa tambah kuat. Lek pengen door prize, yo oleh mung door prize. Sing oleh, sing ka oleh ngaplu. Wa inna malikul limri'im manawa, karena setiap hal itu ditentukan oleh apa yang diniatkan. Itu ketok minyak iku melok-melok iku. Nah, sing gedhe ku apa? Nah, dispenser iku jelas wis ana sing ngarep-ngarep. Mandar muga oleh aku engko iku. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kita datang ke majelis ini seyogyanya memang benar-benar di awal diniati untuk semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan lek kepengin besok niku sesarengan dados kanca sing apik kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niku mboten wonten dalan liya kejaba namung kedah taat dumateng Allah dan
Rasul. Wonten ing surah An-Nisa 69 disebutkan ketika datang seorang sahabat kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, aku ini di dunia tidak ada yang aku cintai kecuali engkau. Kalau aku di rumah memang bisa bersama-sama dengan istri dan anak dan keluarga. Tapi aku gedoyo-doyo kepengin dan ketemu karo panjenengan. Oleh mergo seneng lan cinta nang panjenengan. Ning lek nanti itu aku berada di akhirat, panjenengan mlebu swarga. Lah kula mengke sik dereng jelas mbuh mlebu nang ndi. Saumpama pun mlebu nang surga, engko surga ku ambek surgane panjenengan pasti beda. Jenengan mungkin kelasnya kelas atas, levelnya tinggi. Lah kula saumpami dipun lebetaken surga dumateng Allah, niku levelnya level rendah lan bawah. Niku sahabat Nabi. Kula panjenengan kinten-kinten level surga pikantuk napa mboten? Gitu? Niku sahabat Nabi. Lek aku ndek donya seiso ya Rasulullah kangen nang sampean, kangen nang panjenengan, ketemu panjenengan. Bareng ambek panjenengan. Tapi lek engko ndek akhirat panjenengan wis siji tempate ambek aku. Terus piye engko nasibku ya Rasulullah? Nabi kemudian senyum. Maka itulah kemudian turun tadi surah An-Nisa ayat 69. Nabi mengatakan, "May yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Fahasuna ulaika rafiqa." Kata Rasulullah kepada sahabat tadi, tidak usah khawatir. Sapa wonge sing gelem taat dumateng Allah dan Rasulnya, mongko wong mau bakal pikantuk nikmat. Yang nikmat itu selalu kita minta setiap hari melalui sholat kula lan panjenengan 5 waktu selama 17 kali sehari. Kula panjenengan suwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, paringi kula menika petunjuk ingkang lurus, dalan ingkang lurus, dalan ingkang panjenengan sampun paringaken dumateng hamba-hamba jenengan ingkang pikantuk nikmat ingkang kula panjenengan suwun nalika kula panjenengan salat 17 rakaat sehari. Niku boten wonten malih kejaba nikmat ingkang disebutaken dening Allah wonten ing surat An-Nisa ayatnya ke-69. Nikmat apa itu? Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka itu orang-orang yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya bakal mendapatkan nikmat yang sama dengan para nabi, orang-orang yang jujur, siddiqin, wasyuhada, para syuhada, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Fahasuna ulaika rafiqa. Monggo itulah sebaik-baik pertemanan dan persahabatan. Lek kula panjenengan rawuh dumateng majelis taklim pengajian ranting Muhammadiyah di Masjid Ikram, diniati minangka pikantuk ridho Allah, taat Allah dan Rasulnya,
niat untuk benar-benar menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang siddiq, menjadi orang yang taat kepada Allah, maka kula panjenengan mangke insyaallah badhe mlebet wonten surga bareng-bareng dengan Kanjeng Nabi Muhammad, para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wassolihin. Mboten badhe dibedak-bedakno malih, sing NU surgane level loro, sing Muhammadiyah surgane level 3, mboten wonten. Termasuk mboten dibeda-bedakan di mana tempat kula lan panjenengan, mergo sami-sami niat semata-mata taat kepada Allah dan Rasulnya. Jelas Bu? Maka lek panjenengan niat mriki, mari kita benar-benar usahakan untuk menjadi bagian dari orang yang berusaha taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Nah, insya Allah ini pimpinan ranting Muhammadiyah ngundang panjenengan niku ngajak supados kula panjenengan sedaya semakin taat dumateng Allah dan Rasul. Dan itulah diantara bagian dari kemuliaan yang akan kita raih. Bapak, Ibu, dan Saudara, syukur dan sabar niku luwih utama pundi? Luwih dhisik pundi? Pun gak usah jawab. Timbangan iki kesuwen. Syukur lan sabar niku dhisik pundi? Dhisik syukur. Sabar lan syukur dhisik pundi? Sabar. Utama pundi syukur kali sabar? Nah, enten ngeten cerita Bu. Dek zaman dhisik, zaman iki nggih kuwatah. Wong lanang ireng elek jemburis, gak pati dhuwur pisan. Ireng metekil elek jemburis, wis gak nyenengno blas didelok Pak. Wong lanang beda karo wong lanang kene tak delok ganteng-ganteng gagah-gagah. Oleh bojo wayu kuning menis-menis, Masya Allah. Iki bapak-bapak padha mbayangne kabeh iki. Lah wong lanang mau suaminya tadi itu bendino oleh mandeng bojone iku ora mari-mari. Lek wis kadung mandeng ora mari-mari oleh kedip. Ora kedip-kedip. Melongo sambil muji-muji bojone. Ya Allah. Ya Allah ya. Apa sing Mas kok balak-balik muni ngono ndelok aku wae? Enggak ngono. Masya Allah ndelok wajahmu iku. Wong sak donya iki koyoke gak ono sing paling ayu kejaba sampean. Bojone mau seneng, Bu. Iya anjene. Mas yo ngono, Mas. Insya Allah aku seneng kok nang sampean. Tapi engkok kira-kira awake dhewe iso bareng-bareng mlebu swarga apa enggak? Sampean ayu, aku elek. Istrinya menjawab, ojo khawatir Mas, insya Allah awake dhewe engko yakin podo-podo mlebu swarga. Sampean kok iso yakin ngono piye yang? Iya. Sampean insya Allah mlebu swarga mergo sampean duwe bojo aku sing ayu, kuning, menis-menis, lek sampean iso bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Insyaallah aku yo bakal mlebu swarga mergo aku yakin iso sabar duwe bojo sampean ireng lan elek. Aku oleh musibah tapi aku merasa bersyukur, alhamdulillah. Sampean oleh nikmat mergo oleh bojo sing
sing ayu. Carane ngono gambarane kados ngoten, Bu. Hidup kita ini tidak bisa jauh dari pemberian dan pengurangan nikmat dan nikmat, bahagia dan susah, baik dan buruk, bencana atau berkah. Semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dumateng kula lan panjenengan. Tidak lebih dan tidak kurang. Jangankan hari ini, Imam Al-Ghazali itu sudah menulis lengkap tentang syukur dan sabar ini di dalam kitabnya Minhaj Al-Abidin. Beliau mengatakan sejak dulu para ulama berbeda, endi sing luwih dhisik, endi sing luwih utama antarane syukur ambek sabar. Gitu. Sebab wonten ing Quran dua-dua ini dilampahi, dijalani dan ada pada nabi dan rasul Allah, dan semuanya mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu sebabnya kenapa nabi dan rasul Allah itu hidup dalam kemuliaan. Injing niki kula panjenengan diajak menggapai kemuliaan dengan syukur dan sabar. Para ulama yang berpendapat lek syukur iku luwih utama timbangane sabar, mergo wong sing iso bersyukur iku gak akeh. Wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah di dalam surat Saba ayat 13. Sangat sedikit hamba-hamba kami yang bisa bersyukur. Tapi di antara hamba yang sedikit itulah justru setan tidak bisa menggoda, setan tidak bisa mengganggu. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Tuhan, kata setan, mbok-mbok ane setan atau iblis, amarga panjenengan sampun ndadosaken kula bangsa setan iblis niki golongane wong-wong sing sesat, la aqudanna lahum siratal mustaqim, maka aku pasti akan menyesatkan hamba-hambamu itu dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aidihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Nanti caraku goda mereka itu akan aku goda mereka, datang ke mereka dari arah depan dengan cara apapun, apa-apa yang mereka sukai, supaya lupa ngibadah kepada engkau. Dari samping kanan, dari samping kiri, semua hal yang membuat mereka lupa kepada engkau. Wala tajidu, dan engkau ya Tuhan tidak akan mendapati mereka, wala tajidu aktsarahum syakirin, banyak di antara mereka itu yang tidak akan bersyukur. Tapi hanya orang-orang yang mampu bersyukur yang tidak bisa aku goda, kata setan. Sakniki kula panjenengan tanglet. Kala wau Ustadz siapa yang jadi MC tadi? Ustadz Bagus menyatakan bahwa ini adalah hari yang ke-21, nggih. Menurut Muhammadiyah sing pun mulai poso tanggal 11 Maret. Jadi tanggal 11 Maret sampun poso dinten Senin. Sakniki wau dalu sampun malam ke-21.
Menurut yang lain, pemerintah dan NU, sakniki hari ini belum hari ke-21, masih hari ke-20. Nanti malam ke-21, dados wong Islam, umat Islam diberi berkah dengan adanya perbedaan mengawali Ramadan, adanya malam ganjil setiap malam. Alhamdulillah. Iso iktikaf terus. Napa ingkang dipun lampahi Kanjeng Nabi? Begitu masuk 10 hari terakhir, idza dakhala asral awakhir min Ramadan. Apabila masuk 10 hari di bulan Ramadan terakhir, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Syadda min zarahu ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi mengetatkan sarungnya, ikat pinggangnya, supaya gak akeh-akeh mangan, gak akeh-akeh keluyuran, gak akeh-akeh neko-neko. Penggane Nabi ahya lailahu, 10 hari malam terakhir Ramadan banyak melakukan ibadah, menghidupkan malam-malam di masjid. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarga dan saudara-saudaranya untuk ikut iktikaf pada malam terakhir 10 hari bulan Ramadan. Kula tanglet panjenengan, sing panjenengan pikir dari hari ini sampai nanti selesainya Ramadan, kira-kira sedih meninggalkan Ramadan atau seneng menyambut tanggal 1 Syawal? Halo, jawab sing jujur. Sing jenengan arep-arep tanggal 1 Syawal, nopo sedih karena ditinggal Ramadan? Sing jujur mawon. Seneng ngarep-ngarep bulan Syawal. Gitu? Berarti selama iki jenengan poso Ramadan merasa tertekan, Pak. Mboten? Lah kok suweneng banget ngarep-ngarep tanggal 1 Syawal? Nah, banyak orang yang meninggalkan masjid, memenuhi mal-mal belonjo, ati lan pikiran wis nyiapnya engko omahku iku disuguhi apa lek tamu-tamu teko gitu. Klambine kudu anyar, kudunge kudu anyar, dodolan sembarang sing enek didol, malah ono sing mulai golek klambi sing sakune apa kesake 6 gawe nampani amplopan saben-saben silaturahim, wis dipikir kabeh itu. Akhirnya jadi malam 10 hari terakhir bulan Ramadan yang justru di situ terdapat satu malam lailan fihi khairun min alfi syahr. Satu malam yang kalau orang dapat itu nilainya lebih bagus daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Tapi banyak orang yang lupa. Itu sebabnya maka kula panjenengan sering-sering salah fokus. Mestinya kita fokus akhir Ramadan seperti Kanjeng Nabi, mengetatkan sarung dan ikat pinggang Kanjeng Nabi. Kula panjenengan tambah dilonggarne sarunge. Nggih napa nggih? Nah, ini 10 hari terakhir. Nah, karena itulah ketika kita masuk seperti ini, kita ingin jadi hamba Allah yang mulia, maka tidak banyak pada akhirnya orang yang bisa mensyukuri di malam-malam terakhir bulan Ramadan, sebab soft salat tarawih, salat malam yang tadinya itu penuh dalam satu masjid, tiba-tiba menjadi maju, tinggal 2 soft atau 3 soft. Sing liyane nang ndi? Nang mall-mall, nang kuliner, nang belonjoan, nang macem-macem, wis lali, salah fokus. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit orang yang bisa bersyukur. Justru yang sedikit itulah yang sebenarnya tidak bisa digoda oleh setan.
tidak bisa digoda oleh bangsa mereka yang menginginkan kita untuk terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan salah. Sehingga Nabi Nuh itu sampai disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu kana 'abdan syakura, bahwa dia itu salah satu di antara hamba Allah yang syukur, seperti dalam surat Al-Isra ayat 2. Bapak, Ibu dan Saudara, itu bagi orang yang mengatakan bahwa bersyukur atau syukur itu lebih utama. Tapi Imam Al-Ghazali juga menulis, ada juga ulama yang menyebutkan bahwa sebenarnya bersabar itulah yang lebih utama daripada syukur. Kenapa? Karena orang yang sabar itu menghadapi persoalan yang jauh lebih berat daripada orang yang bersyukur. Kalau orang ditimpa musibah, bencana, gempa, celakaan atau apapun, sakit, kekurangan, dia bersabar, maka itu lebih utama karena dia merasa menderita. Sabar dalam derita itulah yang menjadikan seseorang itu utama. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala itu melihat betapa sabarnya Nabi Ayub alaihissalam, manakala Nabi Ayub itu didera, diuji oleh Allah dengan derita terus-menerus tanpa henti, baik itu sakit, binatang-binatang piaraannya mati, bahkan anak-anaknya mati, sakit parah, ditinggal istrinya, Nabi Ayub tetap bersabar. Allah memujinya dengan mengatakan, inna wajadnahu sabiron, kami dapatkan dia, Nabi Ayub itu hamba yang sangat sabar. Bahkan Allah menyebut ni'mal abdu. Apa itu maksudnya? Nabi Ayub itu sebaik-baik hamba. Wa innahu awwabun, dan dia selalu mengembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebut seperti itu. Dan banyak ayat yang menyatakan innallaha yuhibbus sabirin, awallahu yuhibbus sabirin, wallahu ma'as sabirin. Allah itu menyukai orang yang sabar. Allah itu bersama orang yang sabar. Dari situlah maka orang yang sabar lebih utama, kata sebagian ulama, daripada orang yang bersyukur. Tapi Ibu, seperti cerita yang baru saja saya sampaikan tadi, bahwa sesungguhnya syukur dan sabar itu tidak bisa dibedakan dan tidak bisa dibandingkan, kecuali di dalam diri orang yang bersyukur itu pasti terdapat jiwa yang sabar, dan orang yang bersabar di dalamnya pasti dia termasuk mempunyai rasa syukur. Kenapa? Karena orang semacam ini tidak akan menganggap apa yang dia terima dari Allah oleh karena sebab-sebab tertentu. Orang yang bersyukur dia akan bersabar karena dia kalau mendapatkan sesuatu dari Allah, baik atau buruk, bahagia atau susah, semuanya itu dia yakini. Tanda pertama, itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Allah, milik Allah. Tidak ada yang memilikinya kecuali Allah, dan tidak ada yang memberinya kecuali Allah. Kalau toh orang mendapatkan titipan harta, titipan pangkat, titipan jabatan, bahkan titipan fisik yang cantik, yang ganteng, semua bagi orang yang bersyukur, dia mengatakan semuanya itu milik Allah dan dari Allah. Sebab duwe gak duwe, titik akeh, sugih melarat, niku relatif. Apa yang ada di dunia ini adalah relatif. Wonten kisah ibu-ibu di zaman Khalifah Harun al-Rasyid,
Salah satu di antara khalifah yang sangat terkenal, yang baik, yang hebat dari dinasti Bani Abbasiyah. Suatu ketika Harun al-Rasyid ini merasa cemas, gelisah, padahal beliau adalah raja yang terkenal sangat arif dan bijaksana. Raja yang pintar, raja yang jago. Tapi meskipun punya kerajaan, punya harta benda, masih sempat dia merasa gelisah dan cemas. Entah apa yang dia rasakan, yang dia gelisah, cemas sampai membuat badannya sakit. Saya kemarin diceritai teman, yang temannya itu pejabat, Bu, kepala dinas di sebuah pemerintah daerah. Lumayan loh Pak, kepala daerah, pejabat ini, kepala dinas di sebuah daerah. Seminggu sebelum pensiun, cemas Pak, Bu, gelisah, kemeringet, sampai-sampai tangannya gerak-gerak dewe, dreweli. Lalu diajak pergi ke dokter, ternyata kena jantung. Dia cemas, dia gelisah, sampai ndredeg dreweli, tangannya gerak-gerak sendiri karena seminggu akan pensiun. Kenapa? Mikir, engko seminggu maneh wis gak duwe jabatan, seminggu maneh wis gak duwe pangkat kehormatan, seminggu maneh wis gak duwe fasilitas, seminggu maneh tidak bakal dipanggil bapak, seminggu maneh gajine bakal mudhun. Nggih napa mboten? Enakan panjenengan sing mboten dadi pejabat, mboten wonten pensiun. Selamanya nggih ngeten niki, nggih napa nggih? Enak pun, mboten usah mikir kapan pensiun. Niki sampai cemas. Apalagi nanti begitu pensiun wis gak duwe pangkat, gak duwe jabatan, gak duwe kehormatan, ya fasilitas gak ada, gaji sudah turun, malah dikejar-kejar kejaksaan. Nah, dia cemasnya kayak begitu. Ini yang lagi viral minggu-minggu ini napa Pak? Wonten wong Indonesia namanya Harvey Muiz, bojone Sandra Dewi, 2 tahun yang lalu niku ngadakan ulang tahun untuk anaknya yang usia 2 tahun. Anaknya usia 2 tahun diulang tahun nih, dikai hadiah pesawat jet. Regone pinten pesawat jet niku? 428 miliar, 8, Masya Allah, 428 miliar. Anake umur 2 tahun ulang tahun. Kula panjenengan duwe anak duwe putu ulang tahun mon dinyanyekno lagu tok, selamat ulang tahun gitu. Ini enggak, Bu. Sakniki kecokok kejaksaan, terlibat dalam permainan timah, ya, jadi broker, jadi makelar, yang dia menerima dana-dana limpahan CSR ternyata tidak diberikan kepada yang berhak, dia simpan sendiri. Rumahnya mewah di Australia, mewah pula di Indonesia. Ini sedang bangun rumah, wait, lapangan ada, lapangan basket, lapangan permainan anak-anak, trampolin, yang namanya kolam renang, mobilnya itu miliaran. Masya Allah, dia terlibat korupsi itu senilai 271 triliun, Pak. Masya Allah, ono rakyat biasa Indonesia terlibat korupsi mulai tahun 2018 ya, 18 itu senilai 271 triliun. Iku duwe apa-apa niku, Bu? Gitu. Itu cemasnya bukan hanya cemas, Pak. Masya Allah, Pak. Di Indonesia, Ibu, Bapak, ada penelitian dari World Happiness
Survei atau penelitian World Happiness Research tentang sebab sebuah negara dikatakan hidup bahagia. Teng donya niki menurut World Happiness Research ada 5 negara yang hidupnya itu paling bahagia rakyatnya. Nomor 1 sing paling bahagia niku negara Finlandia. Jenengan pirsa sebabe. Sebab yang pertama, tidak ada ketimpangan sosial. Gaji gak ono sing jomplang. Dik kene akeh sing jomplang. Ono sing gajine 500, ono sing gajine 10 juta. Jomplang ndak karu-karuan. Pekerjaan jomplang. Di sana nggak ada yang jomplang. Ya ta? Dik kene ono sing koyok mau, ono sing gak oleh pekerjaan blas. Golek pekerjaan angel. Nggih napa mboten? Nomor 2, kesehatan. Terjamin. Kula lan panjenengan sampun derek BPJS nggih napa mboten? Lek panjenengan loro mlebu rumah sakit pun dibatesi paling lama 6 dino metu mulih. Nggih napa mboten? Lho, wong kula panjenengan niku saben bulan bayar BPJS. Lah kok loro nang rumah sakit dibatesi namung 5 dino. Lho kula ngalami piyambak, Pak. 2 minggu yang lalu persis hari Senin, istri saya ketemper sepeda motor. Akhirnya jatuh, ini patah, kepala begitu. Hari Senin itu kecelakaan, Rabu itu dioperasi, tulang yang patah ini dioperasi, dia juga ada luka, di sini juga masih mumet, wong ini nemper gitu, Bu. Ini masih harus observasi kepala selama 3-6 bulan ya. Loh, hari Rabu operasi, Kemis masih belum bisa. Jangankan bangun, tidur pakai miring begini muntah-muntah. Jumat nggak iso blas si antangi, mangan juga si wangel karena ini baru dijahit juga, Pak, ini. Lu ngono wis dibilang Jumat. Besok, Pak, sampun saged dibawa pulang istrinya. Mati aku. Loh, Dok, masih kayak gini nggak bisa. Loh, itu nanti dilatih, Pak, untuk bisa duduk. Mboten saged, nggak bisa. Oh, akhirnya wis timbangane kesuwen. Jumat bengi mari traweh, Pak. Mari traweh tak go mulih, Pak, tak openi dhewe nang omah. Itu BPJS. Loh, istri saya kecelakaan, jelas crash. Mesine pikantuk napa niku? Jasa raharja. Ternyata nggak dapat. Kenapa? Karena jasa raharja itu baru dibayar kalau luka atau meninggal, Pak. Kalau itu tubruan crack begini, Pak. Jadi kecelakaan dalam bahan tubruan melibatkan 2 atau lebih. Istri saya dilaporkan tidak termasuk itu kecelakaan tunggal. Loh, jelas-jelas ketampar sepeda motor kok kecelakaan tunggal. Itu ada laporannya. Akhirnya dapat penolakan dari jasa harja. Dari situ oleh BPJS. Jadi lek kepengin oleh jasa harja nggak oleh nggawe BPJS. Lek nggawe BPJS nggak oleh nggawe jasa raharja. Padahal jasa raharja dibayar setiap kula lan panjenengan niku bayar pajak sepeda motor. Namine jaminan kecelakaan. Mesine oleh dhewe. Lek BPJS iya jaminan kesehatan yang setiap bulan kita bayar. CJ institusi, CJ lembaga, CJ pengelolaan, CJ sing nggawa dhuwit, CJ administrasi, CJ kegunaan dan manfaat, tapi tetap ora iso oleh kabeh. Niku Indonesia sik dereng bahagia. Teng Finlandia pun mboten wonten urusan kesehatan. Nomor 3 niku alasane nopo? Nomor 3 alasane niku kebebasan. Nomor 4 alasane mboten wonten kejahatan. Nomor 5 alasane mboten wonten korupsi.
Sepanjang negara itu masih banyak korupsi, maka di negara itu umatnya, rakyatnya tidak akan pernah bahagia. Sebab duwe dikorupsi wong searat-arat niku. Wow. Gitu. Nah, kecemasan, kegelisahan itu disebabkan karena orang merasa bondo, dunyo, pangkat, jabatan, sehat, loro niku mergo disebabno menurut awake dhewe. Oleh bondo mergo usaha keras, oleh jabatan mergo ilmu, sehat mergo olahraga, gowes bendino. Dia merasa semuanya itu bukan titipan dan milik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih napa nggih? Harun Ar-Rasyid ketika dia gelisah tadi, dia merasa cemas, dia undang seorang ulama. Dia bilang setelah ulama itu datang ke istananya, "Syekh, tolong beri aku nasihat. Kenapa diriku ini gelisah, cemas, gak bisa tidur sampai mengakibatkan badanku sakit, lemah kayak begini. Padahal aku raja, punya kerajaan, punya kekayaan, punya pangkat jabatan. Tapi aku gelisah dan cemas hari-hari ini." Syekh mengatakan, "Baginda Raja, saya terima kasih telah kau undang dan kau jamu dengan makanan minuman yang sangat enak. Aku akan memberi kau nasihat sebab kenapa engkau gelisah. Tetapi tolong beri aku secangkir air, segelas air dulu." Didatangkanlah kepada sang syekh segelas air putih. Terus dia bertanya kepada Baginda Raja, "Baginda Raja, andai Allah adakan musim kering di kerajaan Anda, di negara Anda ini, sehingga tidak ada air, habis laut, sungai, termasuk sumur dan semua sumber-sumber air di kerajaan Baginda Raja ini tidak ada, kecuali hanya segelas air ini saja. Bayangkan tidak ada air sama sekali kecuali segelas air yang ada di hadapan Baginda. Kira-kira berapa harga yang akan Baginda Raja beli untuk air ini ketika Baginda Raja haus dan membutuhkan minum air? Ketika Baginda Raja dalam keadaan dehidrasi, kehaus, kekurangan air, berapa segelas air yang tersedia satu-satunya ini kau hargai? Kinten-kinten apa jawabannya, Pak? Jenengan baca jawab pinten-kinten. Berapapun permintaan saya, berapapun permintaan penjual. Sang Baginda menjawab, "Kalau memang itu satu-satunya yang menyebabkan aku hilang haus dan sembuh dari gelisah semuanya, seluruh kerajaan dengan harta benda dan isinya ini aku bayarkan untuk segelas air." Coba, segelas air dihargai dengan kerajaan dan seluruh isinya. Saking pentingnya saat itu segelas air, harta benda, pangkat, jabatan kerajaan tidak bernilai sama sekali dibandingkan dengan segelas air. Itulah relatifnya harta benda, relatifnya pangkat dan jabatan. Ketat apapun seseorang menjabat dan memegang jabatannya, pasti akan berakhir. Sekuat apapun dia itu menjadi penguasa dan pemimpin, pasti habis. Di Indonesia malah jadi presiden dibatasi selama 2 periode. 2 periode itu berapa tahun? 10 tahun. Setelah itu nggak bisa menjabat lagi. Meskipun Pak Jokowi itu njaluk balak-balik supaya iso 3 periode, nggak bakal iso. Pada akhirnya habis. Tapi pinter Pak Jokowi, anaknya didadekno wakil presiden. Sik lumayan Pak, ya, oleh terusan. Itu relatifnya harta. Karena itulah Bapak Ibu,
apapun yang kita miliki, apapun yang Allah beri kepada kita, yuk kita benar-benar satu, jadikan itu adalah milik dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh-sungguh kita yakin percaya itu adalah milik Allah, dari Allah, dan nanti pasti akan diminta kembali. Ketampanan, kecantikan itu hanya di awal sampai tengah. Setelah itu ketampanan, kecantikan berubah, diambil oleh Allah, kembali menjadi tidak tampan, tidak cantik, berubah total. Lebih enak tidak cantik, tidak tampan, karena selama-selamanya tidak akan berubah. Sing cantik iso berubah elek, sing ganteng iso berubah elek. Ning lek elek tetep elek. Jenengan pilih sing pundi? Bu, Pak, telinga ini alat untuk mendengar dan bisa membedakan, ada sensornya, suara perempuan dan suara laki. Meskipun itu suara seorang laki-laki menggunakan suara perempuan, tetap bisa kita bedakan. Kira-kira ini ada HP, Bu. Jenengan kerso HP niki? Oppo niki, Bu. Regane 4,5 juta. Niki sinten sing purun, sing kerso? Angkat tangan. Oh, wakeh tibake, Pak. Tapi panjenengan mboten saged mireng. Pilih. Gak krungu, pilih gak pilih krungu, napa pilih HP? Lek pilih krungu gak oleh HP, lek oleh HP gak bakal krungu. Pilih pundi? Loro-loro nih, sanes pilihan niku. Semahal apapun HP ini, panjenengan tetap boten bakal mengalahkan telinga yang dipakai untuk mendengar. Nanti kalau suatu saat cucu panjenengan, putra panjenengan, saudara panjenengan telepon balik-balik, halo, tetap gak bakal kedengaran. Dan hebatnya pula, dua telinga kanan dan kiri seimbang, proporsional. Andai telinga ini ditaruh di udel sitoke, ya kan? Atau dua-duanya di udel dan di belakang, di punggung. Ketika kita bicara, halo, ya ditaruh sini. Halo, ada apa? Nah, ditaruh sini. Tidak akan bisa. Itu mahalnya nikmat Allah berupa telinga. Di HP ini ada kamera, resolusinya tinggi. Jadi kalau kita ambil foto dari situ dengan cara yang tepat, itu insya Allah meskipun di zoom 2-3 kali tidak akan pecah, masih bagus. Ya, tapi kalau ini ada kamera, kula panjenengan boten gadah mripat kangge napa kamera niki. Gitu? Boten enten gunane. Kamera masih membutuhkan ngatur ke sana kemari. Jarak jauh dekatnya, resolusinya, ya, kemudian kanan kiri dan lain sebagainya, sik leren ngatur-ngatur. Ini mata juga. Tapi sing jenenge mripat kula panjenengan gak atik ngatur-ngatur akeh ngene-ngene, gak atik. Gitu? Sudah kelihatan langsung. Nah, begitu juga mulut. Sing jenenge untu niku, Bu, Masya Allah, Allah lek membuat. Enten gigi seri, enten gigi taring, enten gigi geraham. Fungsine gigi geraham niku napa? Mengunyah. Seberat apapun 450 kg sanggup dikunyah oleh gigi geraham, kecuali sing pun sepuh-sepuh. Jangankan ngunyah daging sing wabot, ngunyah kerupuk ae balak-balik gak mlebu-mlebu. Lek mau memotong pakai gigi apa? Seri. Kalau mau mengerat, memecah gigi taring, semuanya ada fungsinya. Dan panjangnya gigi niku dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saumpama gak dibatasi, panjenengan bakal melayu. Kula teng mriki giginya keluar semuanya. Masya Allah, rambut, hidung ini dua menghadap ke bawah semua. Andai hidung ini lubangnya dua ngadep penduwur, balak-balik kena udan, gak mari-mari oleh pilek, gitu. Niku semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur. Kalau sudah orang menganggap, meyakini bahwa semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, milik Allah, sewaktu-waktu diminta dan diambil oleh Allah, yang namanya dapat musibah, maka dia akan bersabar. Itulah syukur dan sabar. Panjenengan gadah putra, lanang wedok ganteng ayu pinter, gadah putu lucu gemeske. Orang yang bersyukur, yang jumlahnya sedikit, dia meyakini sungguh-sungguh dengan hatinya bahwa anak lanang, anak wedok, putu lanang, putu wedok, apapun keadaannya, semuanya milik Allah, dari Allah. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Suatu saat sang anak diambil, mudah-mudahan anak kula panjenengan semuanya sehat baik-baik. Misalnya ada seseorang, sang anak diambil, sang putu diambil, semuanya, dia tetap akan bersabar, karena pada akhirnya musibah ini, sang titipan dari Allah tadi, diambil kembali pemiliknya. Itulah hamba Allah yang akan mendapatkan kemuliaan. Tidak mudah orang yang bersyukur, orang yang bersabar bersama Nabi nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merekalah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antawis syukur dan sabar boten saged dibanding-bandingke. Dua-duanya melekat dalam dada seorang hamba. Milo boten usah iren satu sama lain. Kalau panjenengan dodolan, kebetulan kok ono sing nuku, alhamdulillah, sebagai ungkapan bil lisan orang yang bersyukur, karena mungkin Allah kasih rezeki yang cukup hari itu. Jenengan datang ke pengajian membawa kudung, membawa kue-kue, membawa baju, membawa apapun yang dijual untuk para jamaah pengajian, kok ternyata semuanya banyak yang membeli. Panjenengan bersyukur dapat rahmat barokah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kudungku laris, alhamdulillah daganganku akeh sing nuku. Tapi orang yang tidak sabar ketika dia datang ke pengajian membawa kudung untuk dijual, membawa kue untuk dijual persiapan hari raya, membawa makanan, pakaian dan sebagainya, gak ono sing nuku. Orang yang sabar dia tetap akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabar. Gak bakal dia ngelok nih tonggoni. Jamaah pengajian Muhammadiyah ranting iku medit-medit. Apa aku nggawa kudungi, gak ono sing ndelok blas. Ono sing ngothik siji loro. Ya takon rego, mari ngono wis gak tuku blas. Ping piro aku teko pengajian, nggawa kudung, gak ono tuku. Wis sesuk meneh gak teko pengajian aku. Nah, itu namanya kurang sabar. Jadi syukur, sabar. Kalau sudah yang kedua mengucapkan alhamdulillah, yang ketiga dia akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia telah diberi oleh Allah berbagai macam kenikmatan dan kebaikan. Itulah sebabnya Rasulullah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji seorang hamba yang mukmin dengan mengatakan dalam hadis qudsi, ajaban li amril mu'minin inna kulla amrohu khairun. Sungguh menakjubkan perilaku urusan orang-orang mukmin itu.
Semua urusannya itu baik dan menakjubkan, hebat, luar biasa. Wala dzalika illa lil mu'min, dan hal seperti itu tidak bisa dilakukan, terjadi kecuali hanya ada seorang mukmin. Apa itu? In asobatsu sarra'u syakaro wa kana khairon lahu. Kalau orang mukmin itu mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, rezeki, apik, rahmat, barokah, dia bersyukur kepada Allah. Wa in asobathu sarra'u au dharra'u, kalau dia ditimpa kesulitan, musibah, bencana, sobaro, dia bersikap sabar. Wa kana khairon lahu, dan itulah karena itu baik kepadanya. Kalau seperti ini Bapak Ibu, insya Allah urip kulolan panjenengan, umur kulolan panjenengan, ilmu kulolan panjenengan, amal kulolan panjenengan, sedoyo dipandang baik dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kemuliaan yang akan didapat oleh hamba Allah yang punya sikap syukur dan sabar. Termasuk lek niki mengki pengajian ngantos jam 09.00 jam 10, panjenengan nggih tetep kedah bersyukur lan bersabar. Mas yo sikil wis balak-balik selendut ndak karu-karuan. Tak delok wis mulai kesel iki, Pak. Gitu. Kalau mau dalu itikaf sampai jam 3, sampai ini belum tidur. Hanya tidur di kendaraan tadi ya. Jadi ya, nanti malam juga itikaf lagi. Pokoknya setiap malam ngisi di Manarul Bangil. Jadi ya itu. Kita syukuri aja semuanya. Pada hari pertama, Masya Allah Pak, jadwal saya itu udah gak karu-karuan. Hari pertama Senin, kita mau ngisi di podcast Lazismu ya. Itu jam 4, setengah 5. Polisi ngebel. Bah, bojone sampean celakaan. Saya tidak percaya. Wong istri saya pamit ke rumahnya ibu mertua, mau merawat ibu mertua, sehat-sehat gak ada apa-apa. Malah tak marahi yang ngebel. Sampean iso-iso ae. Iki HP ini bojoku. Sama napakno, Bu. Nah, gitu kan. Biasanya kan penipuan ya, Pak ya. Nah, wah, ini saya sudah mikir itu penipuan. Saya marah-marah. Nggak lama kemudian saya tetap mau berangkat ke podcast. HP itu berbunyi lagi tapi dengan video call. Dan video call. Ada yuknya di situ. Bah, niki ibu celakaan. Loh temen tahu, iyo nang di saiki rumah sakit bah, sambil nangis yuk ini. Wah, tenanan di Pak. Saat itu Pak Bu nopo sing kula lampahi. Langsung seleh. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa dengan istri saya. Saya langsung bergegas menuju ke rumah sakit. Dia masuk IGD. Waduh, Masya Allah. Hari Senin pertama puasa itu Pak. Menjelang maghrib. Istri saya nggak sadar. Dijahit ini. Dijahit. Ini juga gitu. Sudah ininya Masya Allah. Saya kemudian menemui si lawannya yang tubruan itu. Saya tanya gimana peristiwanya. Ya sudah dia cerita marah-marah dan lain sebagainya. Saya tenang aja Pak. Dan itulah salah satu di antara cara bagaimana kita mengatur emosi, mengatur sikap syukur dan sabar. Begitu terima musibah, kita langsung ingat Allah. Ya Allah. Ya sudah, kejadian. Kita bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata inna lillahi itu artinya apa? Sesungguhnya semuanya kita itu milik Allah, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Tapi seringkali kita mengucapkan innalillah hanya saat ketika kita mendengar kematian. Nalika kita kehilangan yang lain tidak pernah mengucapkan innalillah. Jadi itulah Ibu sekalian. Karena itu begitu kita menerima sesuatu yang tidak enak, maka kita langsung seleh. Kalau tadi Bapak panjenengan masih gak iso jawab tapi iso oleh hadiah, niku alhamdulillah. Panjenengan mengke Bu ana door prize jumlahe swidak,
Ana sing gak oleh, alhamdulillah. Ana sing oleh, alhamdulillah. Ndak usah ngelokne, ngambek nih carane bagi ngono, ya kan? Ngelokne panitia, ya kan? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan dan kesadaran sampai nanti kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kula saaken kalih panjenengan. Gak sida sampai jam 10 wis. Soalnya tak delok lungguhe wis gak tenang, Pak. Padha karo makmum nalika traweh, sakniki masjid sing paling rame, masjid sing salate cepet. Nggih napa mboten? Sampai ana masjid sing nawari salat di Masjid Baitur Rahman 11 rakaat 15 menit, imam bagus bacaannya, bagus suaranya, wake sing teko, Pak. Dijadwal imam. Ketika sing imami cuwepet, wah anak-anak jamaah seweneng. Ditandai asik, asik, asik. Bareng sing imame ku dawa suwe kiamat, kiamat, kiamat. Ya kan? Enggak peduli imame enak apa enggak. Di sini alhamdulillah ada imam kayak Ustadz Ali Kurniawan tadi. Ini juara 2 lomba imam Majlis Tablik se-Jawa Timur. Kasih aplaus boleh nggak di mesin tepuk tangan ini? Ini luar biasa. Eman-eman lek panjenengan boten derek makmung teng beliau, eman-eman. Masya Allah, Bu. Mirengaken suara ini kados teng Masjidil Haram niku nikmat rasane. Tapi nun sewu Ustaz, masih bisa dinikmati dan jamaah seneng, termasuk tetap kedah melihat makmum. Lek makmume didelok wis akeh sing tuwa, cilik-cilik yo akeh ya. Dikira-kira ojo terlalu lama. Soale suwe titik lek maca surat Al-Baqarah padahal baru 1 ayat 2 ayat iku rasane wis kaya duwawa sa Al-Baqarah. Balak-balik jinjit sopo imame gak mari-mari. Tapi yang juara 1 itu Ustadz Gresik ya. Anak kemarin di sana cuma dia ketemu sama itu. Saya suka ngundang imam-imam yang bagus ke masjid saya di Baitur Rahman, Pak. Jadi tapi Ustadz Ali suatu saat ya kita undang ke sana ya. Betul ya. Saya kepingin betul tadi khadimul ummah ya. Melayani ummah itu penting, melayani jamaah. Karena itulah sekarang yang kita butuhkan. Jadi kita punya masjid sana Baitur Rahman. Itu juga seperti ini ya. Kita carikan imam yang bagus-bagus ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan iman Islam oleh Allah SWT. Puasa kita, sholat kita, rukuk kita, sujud kita semua diterima dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrum minallah wa basyiril mu'minin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum. Ya. Sebelum salam mari kita doa bersama-sama. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghara. Allahumma inna nas'aluka wa ahlana wa auladana imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa lisanan dzakiran wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka wa ahlana wa auladana wa ikhwanana fi hadhil majlisil mubarak salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina sakrati fi sakratil maut wan najata minan nar wa akhilna jannata ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minnas salatana was siyamana wa ruku'ana was sujudana wa qiyamana wa sadaqatana innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya 'alim ya fattah iftah 'alaina futuhal arifin. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.